Selamat malam saudara, Anda menyaksikan Dialog Indonesia Bicara bersama saya Maya Karim. Generasi muda memiliki peranan penting dalam peningkatan kualitas demokrasi Indonesia. Sebagai pemegang suara mayoritas, aktivisme generasi muda dalam pemilu dianggap dapat mempengaruhi hasil pemilu. Lalu apa yang mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik generasi muda dan apa saja yang jadi perhatian mereka jelang Pilkada Serentak 2024? Kita akan bahas bersama dalam Indonesia Bicara malam hari ini. Kami saat ini sudah terhubung bersama dengan politisi muda, ada Dr. Gamal Ali bin Said. Selamat malam, Dr. Gamal. Selamat malam. Baik, kita juga sudah terhubung bersama dengan konsultan binokular, ada Mas Riko Pahlawan. Selamat malam, Mas Riko. Selamat malam. Ya, kita juga sudah menghubungi sejumlah narasumber lain dan nanti akan bergabung Koordinator Nasional JPPR Nurlia Dian Paramita, dan kita juga masih menunggu sambungan bersama dengan dosen pemilu FHUI Mbak Titi Anggraini. Saya mungkin akan ke Mas Riko terlebih dahulu. Mas Riko, dalam pengamatan binokular sejauh ini, bagaimana Mas Riko melihat karakteristik pemilih muda khususnya jelang Pilkada Serentak 2024 yang nanti akan digelar November mendatang? Terima kasih. Mungkin kalau kita melihat secara sederhana saja, kita mengambil overview-nya bahwasannya kenapa ataupun urgensinya sosial media ini terhadap pemilu kita. Dan itu sudah terjadi dalam presiden pertama di pemilihan presiden beberapa bulan lalu. Nah, saya bisa mencoba mengutip bahwasannya binokular telah melakukan beberapa riset di mana ketika setiap debat hingga sampai hari H pemilihan itu menunjukkan bahwasannya memang sosial media itu sebagai sebuah platform yang memang menjadi sebuah tempat yang dapat dikatakan melting pot dari diskursus-diskursus yang muncul di sosial media. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena memang dari hasil terakhir yang kita tangkap ketika 14 Februari itu adalah puncak ketika pemilihan itu dilakukan, ada segmen umur dari 26 sampai 30 hingga 31 sampai 35 dan 36 sampai 40 terlibat aktif dalam percakapan-percakapan terkait bagaimana menggunakan hak pilih dan bagaimana sebuah edukasi-edukasi politik disampaikan terhadap pemilihnya masing-masing, dan itu terjadi di setiap pendukung-pendukung kandidat masing-masing. Yang ini membuktikan bahwasannya memang di umur-umur 26 sampai 40 di mana letak pemilih krusial itu sungguh menjadi sebuah segmen basah yang bisa dimanfaatkan oleh setiap kandidat itu sendiri. Dan itu didukung juga dengan bukti bahwasannya memang sosial media platform khususnya Instagram, Facebook hingga TikTok itu menjadi 3 teratas dalam penggunaan ataupun user dari sosial media itu yang ada di Indonesia. Ada sekitar 139 juta pengguna sosial media Januari 2024 kita melihat, dan itu didominasi oleh 3 platform tersebut. Bahkan ada sebuah postulat yang menganggap bahwasanya this is TikTok election year. Jadi menggambarkan bahwasannya ini pemilu yang memang digawangi oleh TikTok itu sendiri. Karena apa? Karena kemudahannya melalui algoritmanya untuk memberikan banjir informasi yang jauh lebih mudah, tidak kompleks, rigid, dan bisa diterima oleh segmen-segmen yang diinginkan langsung. Nah, itu yang menjadi perhatian ke depannya, dan per hari ini saya juga menangkap bahwasannya kebutuhan-kebutuhan untuk mendapatkan rekomendasi itu salah satunya adalah pertimbangan dari bagaimana populernya kita di sosial media ataupun di media massa. Nah, kenapa bisa dibilang seperti itu? Karena ada effort yang dikeluarkan ketika mereka bisa ditangkap ataupun didiskusikan oleh audiens ataupun ditangkap oleh media massa itu sendiri, itu menjadi sebuah value bahwasanya mereka memiliki komitmen untuk maju. Dan itu yang sedang kita ukur per hari ini. Dan ketika memang dia tidak aktif di sosial media ataupun di media massa, mereka tidak akan menjadi kandidat yang dipertimbangkan.
bahwasannya per hari ini adalah kerja-kerja lapangan dan kerja-kerja udara itu menjadi suatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Nah, itu mungkin kalau dari pandangan awal yang kita tangkap ya dari binokular mungkin, Mbak. Baik, ternyata generasi muda cukup aktif begitu ya dalam proses demokrasi dalam hal pemilu kemarin, utamanya yang tergambar melalui pemilu itu terasa begitu luar biasa di TikTok. Saya ingin dapat tanggapan dari Mbak Titi Anggraini yang juga saat ini sudah bergabung. Saya sapa, selamat malam Mbak Titi. Ya, selamat malam Mbak. Semua salam sehat. Salam sehat. Baik, Mbak Titi tadi disampaikan oleh Mas Riko bahwa ternyata generasi muda ini sangat aktif begitu ya, khususnya dalam memberikan pandangan politik mereka di media sosial. Bagaimana kemudian Mbak Titi sendiri memotret karakteristik pemilih di Indonesia? Apakah pemilih muda di pilkada nanti juga akan menjadi pemilih terbanyak seperti sebelumnya di Pilpres, Mbak? Ya, kembali ke pemilu serentak 2024 ya, terdapat 56,45% pemilih yang berusia di bawah 40 tahun. Dan kalau kita rujuk pilkada serentak 2024, 27 November 2024 mendatang, itu kan terselenggara di seluruh wilayah Indonesia. Jadi karakteristik pemilihnya pasti akan sama dengan pemilu pada Februari yang lalu. Dan saya meyakini bahwa pemilih muda yang berusia kurang dari 40 tahun pasti akan mendominasi dan menjadi kelompok pemilih mayoritas begitu. Bahkan jumlahnya akan bertambah dengan pemilih pemula yang cakupannya yang berusia 17 di antara Februari sampai November. Tadi seperti sudah disampaikan oleh Mas Riko ya, soal bagaimana karakteristik pemilih muda kita yang lebih adaptif pada teknologi dan juga kemudian menggunakan media sosial secara aktif. Nah, itu akan menjadi dinamika yang saya kira akan membantu diskursus politik kita menjadi lebih dinamis. Dan kalau kita perhatikan trennya secara global hampir sama, bahwa media sosial terutama kalau boleh disebut ya TikTok itu menjadi pilihan sebagai sumber informasi yang dirujuk oleh para pemilih muda. Sebagai contoh, ketika saya misalnya bertanya kepada teman-teman mahasiswa, apakah mereka masih membaca koran secara reguler? Sedikit sekali yang masih membaca koran. Kebanyakan dari mereka mendapatkan informasi dari media digital begitu. Dan lebih spesifik lagi, bahkan mayoritas itu mendapatkan informasi dari media sosial. Dan itu pun kan terkonfirmasi tadi Mas Riko menyampaikan begitu. Dan ini saya kira mestinya menjadi peluangnya bagi para pasangan calon untuk bisa membangun interaksi yang lebih dekat dengan pemilih dan kemudian bisa menjadi salah satu jawaban untuk mengurangi ongkos kampanye yang dikeluhkan itu mahal. Nah, sebagai contoh juga saya misalnya mendapatkan informasi dari kawan-kawan wartawan, itu KPU Bali menggagas agar kampanye menggunakan alat peraga, baliho itu bisa dikurangi dengan tujuan untuk mengurangi sampah visual dan juga polusi pasca pemilihan yang pasti akan berdampak pada lingkungan. Dan saya kira itu pilihan yang patut kita dukung ya. Dengan menggunakan media sosial, lalu kemudian turun dengan pertemuan tatap muka, pertemuan terbatas, hubungan deliberatif atau dialog itu akan lebih bisa terbangun. Apalagi kalau kita perhatikan, misalnya kalau di pemilu itu kampanye boleh dilakukan di perguruan tinggi, dan beberapa perguruan tinggi kan mengundang pasangan calon untuk berdialektika dengan masyarakat atau warga kampus, dan itu menjadi dinamika yang menurut saya menarik begitu, bagaimana para mahasiswa dengan nalar kritisnya, dengan pandangan-pandangan politiknya itu bisa berinteraksi langsung dengan calon untuk kemudian mendiskusikan masalah-masalah yang dihadapi oleh mereka dan juga lingkungannya. Jadi kita berharap tentu saja partisipasi di pilkada itu tetap stabil begitu ya, meskipun kalau dari data partisipasi pilkada itu mayoritas lebih rendah daripada partisipasi di pemilu. Pasti datanya Mas Riko juga begitu ya. Dan di 2024 partisipasi pemilih kita cenderung stagnan begitu. Meskipun kita masih masuk salah satu negara di dunia dengan partisipasi tinggi,
punya partisipasi di atas 80% itu luar biasa loh. Makanya kemudian di pilkada kalaupun angkanya masih di atas 70% begitu ya, itu masih terhitung tinggi. Tapi angka partisipasi yang tinggi tidak serta-merta menjadi jaminan bahwa pilkadanya itu berkualitas. Karena dia juga bisa disumbang oleh praktik-praktik misalnya yang inkonstitusional, politik uang atau kemudian politik yang transaksional, intimidasi. Nah, kita maunya partisipasinya itu tinggi, tetapi bukan didorong oleh hal-hal yang transaksional tadi, tetapi memang didorong oleh kesadaran bahwa mereka harus ambil peran, memberikan pilihannya, karena pilkada itu adalah momen memilih pemimpin yang paling dekat dengan urusan kita terkait pelayanan publik begitu ya. Jadi kesadaran itu harus dibangun. Nah, yang kedua yang menjadi tantangan, jangan sampai karena euforia Pilkada Jakarta, kita ini lebih peduli pada Pilkada Jakarta daripada pilkada daerah kita sendiri. Apalagi kemudian narasi soal dinamika kontestasi di Jakarta itu kan hampir mengemuka di semua media begitu. Dan memang itu menarik begitu didiskusikan, dibahas karena tadi lanskap politiknya melibatkan aktor-aktor politik nasional. Tapi jangan lupa daerah kita pun ada pilkada. Misalnya saya warga Banten nih. Nah, Banten itu juga kan dekat sekali dengan Jakarta. Jangan sampai misalnya anggota keluarga saya di Banten lebih senang bicara soal pilkada Jakarta daripada pilkada Banten. Nah, itu juga menjadi tantangan bagi penyelenggara pemilu, bagaimana mereka membawa diskursus pilkada itu menjadi diskursus lokal yang mewarnai narasi dan diskusi di antara para pemilih di daerahnya, terutama para pemilih muda yang masih akan menjadi pemilih mayoritas di Pilkada 2024, Mbak. Baik, pemilih muda masih akan menjadi mayoritas di Pilkada 2024 seperti pemilu Pilpres dan juga Pileg. Saya ingin ke Dr. Gamal. Dokter, sebagai politisi muda yang baru saja terpilih jadi anggota DPR RI periode 2024-2029 dan sudah juga bertemu langsung saat kampanye ke masyarakat, sebetulnya apa saja kebutuhan serta aspirasi para pemilih pemuda, para pemilih pemula atau pemilih muda kita saat ini? Baik, terima kasih. Selamat malam rekan-rekan semua. Jadi pertama mungkin saya ingin masuk ke poin yang tadi ya. What comes to the mind when I say the word politik ya? Apa sih yang orang pikirkan atau anak muda pikirkan ketika mendengar kata politik ya? Ada yang bilang politisi tidak pernah percaya dengan ucapannya, maka dia kaget kalau masyarakat percaya sama ucapannya. Ada juga yang mengatakan politik itu mahal ya. Bahkan untuk kalah pun harus mengeluarkan banyak uang. Sampai Einstein itu pernah bilang, jadi politik itu lebih sulit dibandingkan fisika ya. Jadi saya ingin sampaikan bahwa profesi yang paling tidak dipercaya itu adalah politisi ya. Jadi surveinya itu minus 52%. Yang paling dipercaya saya bersyukur dokter ya, plus 54%. Jadi saya ini politisi surplus yang 2% karena saya dokter. Tapi my first point adalah tugas kita itu mengubah wajah politik itu yang pertama. Jadi karena banyak anak muda tadi tidak percaya dengan politisi dan menganggap politik itu sebagai sesuatu yang negatif ya. Jadi itu yang pertama. Jadi tugas kita ini bukan sekedar memenangkan kontestasi politik, tapi lebih jauh dari itu menginspirasi generasi muda untuk berpolitik dengan santun, bijak dan berkarakter. Lalu menyambung ke pertanyaan tadi, apa sih sebenarnya yang dibutuhkan ya oleh anak-anak muda kita hari ini? Banyak survei-survei membahas soal ini, tapi memang saya lihat kalau dari beberapa survei yang kami kaji itu ada perbedaan ya. Misalkan kalau di survei indikator politik ya di Juni 2023 itu Gen Z itu masalah utamanya lapangan kerja, menciptakan lapangan kerja itu sekitar 25% ya. Lalu mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok. Jadi lapangan kerja jobs yang pertama, yang kedua adalah harga kebutuhan pokok. Tapi begitu generasi milenial bergeser 29% ya, hampir 30% itu mengendalikan harga kebutuhan pokok. Baru 21% itu masalah lapangan kerja ya. Tapi saya pikir itu isu yang utama ya. Jadi bagaimana sekarang dan saya pikir pertanyaan tadi relevan. Kenapa? Karena dalam konteks hari ini ya. Jadi tugasnya peserta politik itu kalau saya boleh simplicity berdasarkan pengalaman kemarin itu dua. Satu, mengetahui apa sih aspirasi kebutuhannya anak-anak muda. Lalu kedua, menghadirkan solusi nyata ya, ide-ide nyata untuk menyelesaikan
permasalahan generasi muda hari ini. Jadi artinya apa yang dia ketahui tentang permasalahan, lalu bagaimana dia menghadirkan sebuah solusi. Dan saya juga ingin mengatakan begini, we cannot simply blame the youth and say that you are ignorant. Kita nggak bisa menyalahkan generasi muda dan mengatakan misalkan anak muda apatis terhadap politik ya. Walaupun gejala politis itu ada. Jadi kalau kita perhatikan, kami sempat mengkaji survei dari Kompas misalkan ya, itu sekitar 5 dari 10 ya. Jadi kurang lebih hanya 1/4 anak-anak muda yang ikuti pemerintahan politik, baik lokal ataupun nasional. Nah, berapa banyak anak muda yang ikut diskusi tentang politik ya? Itu ternyata angkanya pun hanya sekitar 1/5 ya, 21%. Artinya apa? Gejala politis itu ada dari rendahnya ketertarikan mereka untuk membaca berita politik ataupun diskusi tentang politik. Tapi saya lihat ada antusiasme juga. Jadi anak muda itu saya katakan antara di persimpangan antara apolitis, gejala politis dan antusiasme politik ya. Kenapa saya bilang antusias? Jadi ada survei Kompas CSIS hasilnya sama bahwa mereka itu berniat untuk memilih ya. Bahkan hasil sebelumnya itu 85% 2014 anak muda memilih, 91% pun di 2019 mereka menggunakan hak pilihnya. Jadi itu mungkin poin ketiga saya, bahwa sebetulnya anak muda itu punya antusiasme politik yang tinggi. Dan last but not least ya, ini mungkin suara hati saya ya. Jadi selama ini kalau diskusi politik gini, pertanyaannya ya banyak sering membahas bagaimana memenangkan, merebut hati pemilih muda gitu. Saya tidak nyaman dengan kalimat itu. Itu seolah-olah menjadikan kami anak muda ini seperti objek politik, mangsa politik, target politik ya. Padahal menurut saya kita generasi muda nggak boleh menjadi objek politik. Ide kita, narasi kita, gagasan kita harus bergemuruh di panggung demokrasi Indonesia. Nah, oleh karena itu pemimpin yang kita butuhkan nanti itu bukan yang mendekati anak muda lewat, tapi bagaimana dia percaya pada generasi muda. Bagaimana dia menghadirkan program sesuai kebutuhan generasi muda. Dia menyelesaikan masalah generasi muda. Dia memberikan ruang kepercayaan kepada generasi muda. Bahkan dia mengetahui apa sih kebahagiaan anak-anak muda. Dan yang paling penting akhirnya menyelesaikan masalah utama dan menghadirkan solusi nyata. Jadi tidak peduli usia kita, saya pikir ya siapapun punya ide dan gagasan, mereka punya tempat untuk mengabdi di negeri ini. Terima kasih. Baik, harusnya politisi jangan hanya ingin dipercaya, tapi juga harus percaya kepada kemampuan generasi muda begitu ya. Berikutnya saya ingin sapa narasumber yang sudah juga bergabung sama kami, ada Koordinator Nasional JPPR, Mbak Nurlia Dian Paramita. Selamat malam, Mbak Mita. Selamat malam, Mbak Maya. Baik, menurut pandangan Mbak Mita sendiri, apakah sosialisasi dari KPU serta mesin partai sudah cukup memotivasi pemilih muda kita yang berada di daerah-daerah agar kemudian mau berpartisipasi dalam pemilu? Karena tadi seperti yang disampaikan bahwa nanti untuk pilkada serentak juga generasi muda menjadi suara mayoritas. Iya, jadi kalau bicara sosialisasi, saya kira penyelenggara pemilu hari ini sudah berupaya cukup optimal ya. Tapi kalau dengan pemantauan kami selama di pemilu 2024 itu memang masih sangat kurang. Jadi kedekatan penyelenggara pemilu dengan masyarakat pemilih itu masih terjadi disparitas menurut kami. Jadi perlu kemudian pendekatan yang sifatnya lebih in touch, jadi yang lebih langsung gitu ya ke lapangan. Karena kemudian kalau bicara pendekatan yang sifatnya, kita kan sempat memberikan informasi ya bahwa penting untuk kemudian pendidikan politik atau pendidikan pemilih itu lebih dekat gitu. Lebih dekat kematian begini, bahwa misalnya penyelenggara pemilu bisa memberikan sosialisasi itu dengan misalnya menghadirkan ke sekolah-sekolah. Jadi tidak kemudian dengan cara hari ini kan kemudian mungkin hanya secara stakeholder iya ya. Model kirap ini kan yang kemudian kemarin diterapkan memang secara stakeholder sudah maksimal untuk merangkul banyak pihak. Tapi kemudian untuk sasaran ke pemilih, saya kira masih banyak kayak kemarin di pemilu 2024 masih belum tahu tanggal misalnya. Atau misalnya cara mencoblos itu seperti apa. Padahal kan ini bagian dari proses sosialisasi proses pendidikan pemilih, yang artinya bagaimana mereka harus memilih, kemudian siapa calon yang akan dipilih. Itu kan juga kemudian agak kesulitan saya kira ya masyarakat untuk bisa mengakses. Nah, memang ruang-ruang yang kemudian terbuka ini kan dibantu oleh teman-teman di masyarakat sipil ya, untuk menghadirkan profil, untuk menghadirkan informasi yang kemudian lebih mudah dibaca, misalnya dalam bentuk flyer. Atau kalau partai politik sendiri saya kira sudah melakukan juga, tapi kemudian kan kemarin kita tahu bahwa masa sosialisasi yang cukup panjang gitu ya, yang kemudian dari Januari yang dikatakan kampanye itu baru November, itu kan kemudian juga
menghasilkan hal-hal yang kemudian menurut saya jauh dari substansi ya, karena kemudian misalnya baliho yang bertebaran atau misalnya flyer atau pamflet itu kan tidak menandakan apapun sebetulnya kalau kita melihat keterpilihan mereka dalam pemilu kemarin, karena tidak kemudian otomatis ketika mereka banyak kemudian memberikan informasi dari baliho atau spanduk ataupun flyer, tapi mereka tidak pernah dekat dengan masyarakat, tidak pernah dekat dengan pemilih, belum tentu juga mereka akan dipilih gitu. Atau juga ada misalnya jika kita melihat dari hasil keterpilihan kemarin, ada yang kemudian mereka cukup banyak tidak pernah datang tapi mereka terpilih gitu. Nah ini kan sebetulnya menjadi fenomena ya, sebetulnya kita masih belum sungguh-sungguh ya untuk menghasilkan proses demokrasi ini dekat dengan pemilih. Masih ada ruang-ruang yang kemudian cukup apa ya, tadi kalau dikatakan oleh Yuk Titi, oleh Mas Gamal juga Mas Riko tadi kan juga menyampaikan bahwa memang proses yang kita hadirkan ini masih perlu banyak perbaikan, terutama dalam kaitannya bahwa sosialisasi ini kan tidak cuma milik penyelenggara atau partai, tapi kemudian masyarakat bagaimana kemudian ikut memiliki prosesnya. Ya, jadi kalau tadi misalnya ada partisipasi masyarakat anak muda misalnya yang kemudian memang cukup tinggi, ingin mau ke TPS, tapi kan kemudian ketika bicara pada proses sosialisasinya, pada proses pendidikan politiknya, mereka kan tidak terlalu ingin gitu loh sebetulnya untuk bicara hal-hal yang substansi. Tapi ketika ada kegembiraan ke TPS, mereka gembira gitu ya. Okay. Terlepas kemudian kalau hari ini misalnya bicara partisipasi, angkanya masih 81% ya terakhir untuk pileg itu. Nah, apakah kemudian partisipasi ini memang mereka datang dengan sendirinya atau ada upaya mobilisasi? Nah, ini kan juga menjadi hal yang kemudian harus kita pelajari ya. Artinya begini, jangan sampai kemudian duplikasi partisipasi pemilih di penyelenggaraan pilkada itu terinspirasi dari proses pemilu 2024 yang sebetulnya penuh dengan kecurangan gitu. Ini hal-hal yang patut ya kemudian kita evaluasi, kita masih punya waktu untuk bisa menghasilkan proses sosialisasi yang jauh lebih baik. Baik, jadi tadi partisipasinya sudah oke, tapi substansinya ini masih tanda tanya begitu ya. Kita akan lanjutkan perbincangan usai jeda berikut ini, tetap bersama kami di Indonesia Bicara. Anda kembali lagi bersama kami Indonesia Bicara. Kita masih tersambung dengan para narasumber kami. Saya ingin ke Mbak Titi. Mbak Titi, tadi Mbak Bita menyatakan bahwa partisipasinya sudah oke, namun untuk substansi, nah ini masih jadi tanda tanya bersama begitu. Bagaimana kemudian Mbak Titi sendiri melihat pemahaman politik para pemilih muda, khususnya dalam pilkada? Ya, saya setuju ya tadi disampaikan bahwa positioning para pemilih muda atau orang muda di pilkada itu bukan objek begitu. Mereka subjek politik yang harus ditempatkan dalam sebuah deliberasi demokrasi di mana mereka itu adalah aktornya begitu yang menjadi sumber dari kedaulatan rakyat dan akan memberi mandat kepada para pemimpin. Nah, pendekatan-pendekatan yang sifatnya gimmick atau kemudian simbolik yang sekedar menempatkan mereka bagaimana mendulang suara itu adalah sesuatu yang tidak menjadi pilihan. Politisi, partai politik itu punya tanggung jawab karena mereka bisa mengakses kekuasaan dan merebut kekuasaan secara konstitusional, tapi juga mereka punya tanggung jawab moral politik untuk melakukan pendidikan politik, pemberdayaan politik, dan yang paling penting adalah politik itu soal dialog begitu. Nah, ini yang kadang dengan adanya fenomena media sosial itu disimplifikasi seolah-olah hanya soal pencitraan politik, tetapi tidak ada ruang interaksi gagasan. Jadi hal-hal yang merupakan dialog lalu pertukaran gagasan itu harusnya dibawakan oleh para pasangan calon. Karena sebenarnya bukan berarti orang muda atau pemilih muda itu tidak peduli ya. Kadang-kadang ruang itu yang memang tidak tercipta. Jadi kemana mereka harus mencari, nah itu yang kadang-kadang tidak disediakan. Jadi itulah yang sebenarnya kita ingin tuntut dari para politisi kita. Saya setuju bahwa bukan hanya sosialisasi itu soal hari H, metode pemberian suara. Kalau di pilkada itu suara sahnya lebih tinggi daripada di pemilu legislatif. Kalau di pemilu legislatif, kecenderungan pemilih untuk tidak paham metode pemberian suara atau cara coblos yang benar itu sangat tinggi.
Bahkan di pemilu kemarin angkanya masih di atas 8% suara tidak sah atau invalid votes. Sementara kalau di pilkada itu rentangnya antara 2-4%. Itu masih pada angka toleransi. Jadi kalau pencoblosan relatif tidak ada masalah. Yang masalah itu adalah soal akses. Akses kepada rekam jejak para pasangan calon, akses kepada visi misi dan program. Harus kita akui ya, berdasarkan penelitian yang dilakukan, visi misi program itu kadang-kadang dibuat sebagai formalitas saja, bukan sebagai buah pikir yang memang betul-betul ingin diperjuangkan oleh para pasangan calon. Bahkan di beberapa pilkada sebelumnya di 2015 ada visi misi itu yang hanya copy paste atau salin ulang dari nawacitanya Presiden Jokowi waktu maju di pemilu 2014. Nah, ini menurut saya problematik gitu. Kita ingin mendorong politik gagasan, tapi penyiapan visi misi programnya pun asal-asalan. Nah, ini yang perlu betul-betul menjadi pertimbangan bagi para koalisi partai politik. Jangan sekedar berkoalisi untuk memenuhi persyaratan ambang batas pencalonan 20% kursi atau 25% suara sah, tapi visi misi program juga dipersiapkan dengan baik. Yang kedua adalah soal program yang dibawa ya. Misalnya bagaimana mereka menawarkan gagasan untuk para orang muda. Tadi sudah disebutkan isu-isu yang menjadi perhatian para pemilih muda. Tetapi juga yang sama pentingnya adalah soal keberpihakan pada kelompok rentan, perempuan, anak, itu juga menjadi penting begitu. Dan harapannya dialog itu bukan hanya saat debat. Apalagi di pilkada itu debat terbuka antar para pasangan calon itu hanya 3 kali. Berbeda dengan pilpres. Kalau pilpres kan 5 kali ya, kalau di pilkada itu 3 kali. Ini menjadi tantangan tersendiri karena pilkada kita itu di 37 pemilihan gubernur dan 508 pemilihan bupati wali kota. Semuanya di saat yang bersamaan. Pasti kemudian kalau KPU-nya, partai politiknya, pasangan calonnya tidak punya strategi yang mumpuni, nanti akan ada daerah yang tenggelam oleh daerah lain yang lebih atraktif dari sisi dinamika politiknya. Makanya saya selalu bilang kemanapun bahwa kita harus mulai dari going local gitu ya, daerah kita. Karena pemimpin kita itu nanti adalah pemimpin di daerah kita. Memang Jakarta menarik, tapi sekali lagi jangan sampai menenggelamkan diskursus politik di daerah kita, dan itu yang menjadi memang tantangan KPU, peserta pilkada, pasangan calon dan partai politik, Mbak, membawa isu daerahnya menjadi perhatian dari warga yang ada di daerah mereka begitu. Baik, menarik bagaimana isu daerah ini tidak tenggelam satu sama lain atau satu daerah mengalahkan daerah lain. Lalu bagaimana dengan di sosial media? Karena kita tahu sosial media ini cara kerjanya berbeda begitu ya. Tidak ada batasan daerah. Saya ingin ke Mas Riko. Mas Riko, untuk pilkada nanti bagaimana kemudian media sosial masih akan tetap bisa menjadi sumber informasi bagi pemilih muda, walaupun tadi akan diselenggarakan di berbagai daerah secara serentak sehingga akan lebih banyak lagi banjir informasi, malah ada informasi yang juga tertutup atau mungkin jadi tidak mengemuka karena memang lebih banyak daerah yang memang mendapatkan perhatian yang lebih tinggi dibanding daerah lainnya. Nah, terima kasih. Coba saya membuat 2 positioning. Yang pertama adalah positioning sebagai voters dan yang kedua adalah positioning sebagai elit. Nah, yang pertama adalah ketika kita bicara terkait persepsi sebagai voters, kita melihat bahwasanya fenomena di mana era kebebasan menempatkan kita untuk bebas berpendapat di sosial media itu tidak melihat karakteristik ataupun latar belakang dari siapa yang berbicara di situ, dan itu dianggap memiliki nilai yang sama. Bahkan kalau kita bisa menyadur apa yang dikatakan Tom Nichols, ketika head to head diskusi yang terjadi di sosial media, mereka tidak mengetahui siapa latar belakangnya, padahal orang yang diajak berdiskusi adalah orang yang memang memiliki nilai ataupun kepakaran itu, maka dianggap fenomena ini sebagai fenomena matinya kepakaran, di mana semua dianggap adalah kebebasan berpendapat itu nilainya sama, tidak ada yang dibedakan sama sekali. Dan ini yang memberikan kebebasan bagi setiap orang seakan-akan bisa menghakimi satu sama lain. Padahal dia tidak memiliki kapabilitas untuk berbicara dalam konteks
ataupun kapasitas di isu tersebut. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah bagaimana lemahnya masyarakat kita itu ataupun pemilih pemula kita itu memiliki prinsip eklektik, di mana mencari sumber yang valid. Karena apa? Karena pertama adanya distraksi informasi yang terlalu banyak tidak terfokus oleh penyelenggara pemilu dan diamplifikasi oleh lembaga-lembaga lainnya. Seperti yang kita ketahui kemarin dalam melakukan pengawalan suara menjelang hari H pemilu, kita tahu banyak gerakan-gerakan yang mengatasnamakan jaga suara, kawal pemilu dan lain-lain. Itu justru tidak dimotori dan tidak diorganisir oleh penyelenggara lebih jauh untuk bagaimana itu menjadi sebuah gerakan yang terintegrasi, dan itu membuat masyarakat secara informasi terjadi sebuah distraksi. Dan yang kedua adalah ketika masyarakat diberikan informasi-informasi yang terlalu panjang, informasi-informasi yang memang tidak sesuai dengan interest ataupun dengan sikap ataupun behavioral mereka akan cenderung untuk mengabaikan itu. Nah, itu yang dimanfaatkan oleh elit yang nanti akan saya baca di selanjutnya. Nah, lalu yang ketiga, tidak ada upaya pre-banking yang memang terintegrasi. Pre-banking di sini adalah bagaimana kita memberikan vaksin ataupun mencegah informasi-informasi hoax yang harus kita jaga tidak bisa tersebar luas agar masyarakat tidak tercemar informasi tersebut. Itu tidak dimotori langsung oleh pemerintahan ataupun penyelenggara pemilu. Justru muncul gerakan-gerakan seperti kemarin yang kita kerjakan dari Binokular bersama Koalisi Cek Fakta, itu tidak terintegrasi dan itu tidak memiliki sebuah damage ataupun dampak yang besar kepada masyarakat yang memang membutuhkan informasi tersebut. Dan yang ketiga, itu didukung oleh bagaimana rendahnya tingkat literasi kita, sehingga ini menjadi sebuah kesempatan yang saya dalam tanda kutip ini adalah masyarakat ini harus diberikan gimmick-gimmick yang lebih bisa melekat terhadap pemikiran mereka. Nah, ini yang saya akan bahas di segmen kedua itu tadi, bahwasannya dalam diskusi-diskusi yang ada di sosial media terkait pemilu itu, masyarakat hanya dijadikan objek, dan itu memang benar walaupun kita menolak ataupun mendenial tersebut, tapi itu yang terjadi. Bagaimana pola pikir elit adalah menyediakan diorama ataupun panggung-panggung ataupun sebuah pentas-pentas politik yang bisa dinikmati oleh masyarakat, seperti misal bagaimana berkoalisi, kenapa tidak berkoalisi dengan ini, ataupun misal kenapa Gibran yang harus maju, ataupun isu-isu yang hanya ada di permukaan. Itu yang bagi masyarakat sebenarnya itu cukup menggiurkan untuk dibahas, tapi tidak melihat lebih jauh bagaimana gagasan-gagasan yang dibawa, sehingga apa? Sehingga masyarakat itu terjebak dalam sirkulasi elit itu sendiri, diskursus. Nah, saya melihat bahwasannya per hari ini ada 3 faktor yang memang digunakan oleh elit tersebut dalam sosial media, itu melihat baik bagaimana itu demografis, geografis, ataupun behavioral, hingga sampai psikografis pengguna sosial media itu untuk ditargeting, micro-targeting, sehingga mereka dapat melihat ketertarikan, lifestyle, rutinitas, bagaimana mereka mengakses website ataupun membeli sesuatu. Itu menjadi sebuah gambaran elit kita memantau aktivitas-aktivitas ataupun hal-hal yang dilakukan oleh masyarakat semata-mata untuk apa? Untuk mengkonversi semua itu menjadi suara, tapi tidak untuk menempatkan gagasan-gagasan itu untuk dideliver kepada masyarakat. Sehingga apa? Sehingga yang dilihat adalah bagaimana positioning dari setiap kandidat itu dengan berdasarkan beberapa hal yang saya jelaskan, hanya untuk melihat apakah saya bisa masuk ke segmen tersebut atau tidak. Tapi bukan dalam rangka untuk sepertinya gagasan ini cocok ketika saya bicarakan dengan masyarakat setempat, tapi tidak. Bagaimana mereka lebih menggelontorkan program-program yang sifatnya material sehingga dapat diterima langsung oleh masyarakat yang dalam tanda kutip kita bisa bilang itu sebagai kesepakatan transaksional ya, bahwasanya mereka tidak sadar bahwasanya pemikiran mereka telah dikooptasi berdasarkan bukan apa yang mereka butuhkan, tapi apa yang mereka inginkan, sekedar itu. Nah, kalau saya melihat sementara dalam 2 hal seperti itu ya, jadi itu sangat sinergi. Jadi kita akan kesulitan ke depannya selama apa? Selama tidak ada yang menggawangi diskursus yang terjadi di sosial media. Seperti misal kita melihat ada
sebuah rencana Dewan Pengawas ataupun Dewan Media Sosial itu, Baik. apakah itu memang akan ditegakkan atau tidak? Karena saya rasa ini menjadi sebuah urgensi. Karena apa? Karena yaitu tadi, masyarakat per hari ini bukan mereka apatis, tapi mereka kesulitan untuk memahami fenomena-fenomena di balik dari apa yang dipertontonkan oleh elit tersebut. Sehingga tugas kita bukan hanya sekedar mencerdaskan mereka untuk bagaimana politik itu bijak, bagaimana politik itu baik, tapi lebih daripada itu adalah ya kita harus masuk ke seluk-beluk di akar rumput tersebut melalui partai politik itu sendiri yang memang tidak dilakukan per hari ini. Oke, baik. Mungkin itu. Menarik tadi yang disampaikan. Nah, saya ingin ke Mas Gamal. Mas Gamal, di tengah banyaknya isu-isu tadi soal persoalan bangsa yang terjadi akhir-akhir ini, sering muncul pemikiran kalau suara anak muda atau suara kelompok manapun ini hanya penting saat di bilik suara. Tetapi begitu sudah terpilih, beberapa kebijakan, baik itu partai politiknya sendiri, ini sering menuai pro kontra dan tidak memiliki keberpihakan terhadap pemilih. Menurut Mas Gamal bagaimana? Ya mungkin saya ingin sambungkan juga dengan poin sebelumnya soal netizen ya. Saya punya pandangan berbeda. Jadi begini, sering diasumsikan bahwa media sosial itu punya peran sangat krusial ya. Tapi saya ingin sampaikan sebuah fakta bahwa 60 artis gagal ke Senayan 2024 kemarin dan 91 artis gagal di Pileg 2019 ya. Dan bahkan di Amerika itu ada Mehmet Oz ya, dia waktu itu kandidat senat dari Pennsylvania. Lalu termasuk ada juga Carlek, itu dia kandidat gubernur di Arizona. Mereka pembawa acara ya, lalu punya follower banyak, tapi dua-duanya pun kalah dalam pertarungan politik. Jadi begini menurut saya, artinya saya ingin sampaikan netizen itu penting ya. Tetapi setelah saya kemarin terlibat dalam pertarungan politik ya, setahun 2 tahun sebelumnya, saya menyadari bahwa kemenangan politik itu adalah pertarungan teritori. Nah, sehingga poinnya apa? Kita itu sebagai politisi atau peserta politik ya, itu harus mampu mentransformasi netizen menjadi citizen. Dan sebaliknya, dalam konteks kita sebagai netizen pun, itu harus bisa menjalankan tugas citizen secara bertanggung jawab ya. Jadi kita nggak bisa rely on a follower, karena di lapangan itu pertarungan politik bagi saya adalah pertarungan teritori yang banyak determinan faktor yang krusial di sana. Mungkin itu yang pertama. Lalu artinya begini, mungkin konklusi yang kedua dari poin yang tadi saya sampaikan sebelumnya juga adalah kita kan sudah membahas komitmen demokrasi anak muda tinggi, antusiasme menggunakan hak pilihnya tinggi, tapi sikap apolitisnya itu melekat. Nah, sehingga kita semua di sini ya, akademisi, konsultan, media, ataupun peserta politik ya, let's say, ataupun kandidat, itu harus memberikan pendidikan politik. Nah, kemudian apa sih yang bisa kita lakukan? Saya sering sampaikan di kader-kader kami di PKS itu tentang the new way politik. Misalkan nih, kemarin ketika pemilu, apa yang saya lakukan untuk bisa menjadikan anak muda berperan aktif ya? Kami membuat satu gerakan namanya Pahlawan Demokrasi. Jadi Pahlawan Demokrasi itu adalah gerakan anak muda menggunakan gadget untuk mengamankan pemilu lewat TPS. Jadi yang saya lakukan di dapil-dapil, khususnya dapil saya, misalkan di Malang, itu saya rekrut anak-anak muda, lalu kami letakkan mereka di TPS-TPS untuk mengawal, dan ternyata responnya positif. Bahkan kami punya gagasan yang kedua itu adalah lawan politik uang dengan politik pemberdayaan ya. Jadi saya yakin politik pemberdayaan itu bagaimana kita mendesain sebuah program yang punya dampak besar di tengah-tengah masyarakat, yang itu berdampak elektoral, tetapi dibuat semata-mata bukan untuk kepentingan politik ya. Jadi kami membangun sebuah program pendidikan yang kuat, kita memberikan banyak beasiswa kepada pelajar, lalu kita betul-betul empowering ya mereka secara signifikan. Jadi saya pikir poinnya di sana, bagaimana anak-anak muda tadi bisa terlibat secara aktif. Lalu apa yang bisa kita lakukan supaya anak muda tadi benar ya. Jadi kita anak muda ini kadang suara kita diperebutkan ketika pemilu lalu dilupakan begitu saja ya setelah pemilu. Dan kenapa ini bisa terjadi? Menurut saya begini, anak muda ini kenapa krusial sih? Karena keputusan yang terjadi pada kita itu akan berpengaruh kepada bangsa ini ke depan selama 2, 3, 4 dekade ke depan. Kenapa? Karena kita yang akan merasakan kebijakan itu, dan jangan salah bahwa kebijakan ini itu juga akan punya pengaruh signifikan bagi Indonesia atau dunia ke depan ya. Jadi itu poin saya pertama, bahwa apa? Misalkan dalam konteks parlemen, ya memberikan ruang yang cukup
kepada anak muda. Jadi decision made today affect the youth today and will affect the world for decades to come. Jadi artinya apa? Saya ingin sampaikan bahwa memutus itu dengan caranya menjadikan anak muda sebagai aktor politik. Contoh nih, misal di anggota DPR sekarang ya, anggota DPR terpilih yang berusia muda di bawah 40 tahun itu terendah semenjak pemilu kita 25 tahun terakhir ya. Jadi artinya berarti kan partisipasi anak muda di parlemen kecil. Dampaknya apa nanti? Engagement parlemen kepada anak muda juga akan anak muda terhadap politik akan kecil. Jadi dengan banyaknya anak muda di parlemen, dengan banyaknya kepala daerah yang anak muda, maka akan meningkatkan engagement politik. Dan dia merasakan sehingga dia akan mengambil keputusan yang itu dia pahami karena dia bagian jadi anak muda. Jadi bagi saya solusinya adalah partai politik membukakan pintu ya seluas-luasnya untuk anak muda menjadi bagian dari anggota parlemen dan termasuk ya memberikan kesempatan anak-anak muda. Itu kami mulai sudah Mbak. Jadi misalkan di partai kami PKS ya itu kita punya kebijakan minimal kuota 30% buat anak muda. Baik. Bahkan ya, dan yang kedua termasuk sekarang dalam konteks pilkada partai politik harus berani memberikan tiket ya kepada anak-anak muda yang punya integritas, dedikasi dan kapasitas untuk bertarung dalam kontestasi politik ke depan. Baik, Terima kasih. bicara soal pemberian ruang bagi anak muda untuk menjadi aktor politik tidak hanya di legislatif namun juga di daerah-daerah begitu. Bagaimana kemudian JPPR Mbak Mita melihat ruang yang diberikan oleh partai politik tersebut? Karena beberapa kadang yang kita lihat justru adalah mereka adalah anak-anak yang juga dari politisi-politisi seniornya. Ya, memang kita ini kemudian hari ini kan sebetulnya mempromosikan anak muda ya sebagai figur calon kepemimpinan yang kemudian efektif ya untuk bisa membangun negara ini jauh lebih baik. Karena memang kita juga punya goal besar di 2045 itu semua pemimpin gitu ya, anak muda itu berdaya kan begitu sebetulnya. Tapi kalau kita melihat di daerah, memang faktanya tidak sebaik yang dikatakan di nasional ya, bahwa memang bagaimanapun juga kan partai politik ini kan masih ikut menentukan ya di tingkat nasional terkait siapa saja calon yang akan dicalonkan di tingkatan daerah. Nah ini kan tentu juga tidak mudah untuk misalnya katakanlah di daerah ini kan kemudian banyak calon-calon potensial yang muncul. Sekarang kan juga sudah mulai rame ya anak muda yang dicalonkan. Tapi kadang-kadang juga bukan yang berasal dari daerah tersebut. Misalnya ada beberapa artis yang dicalonkan untuk di daerah yang kemudian elektabilitasnya cukup tinggi gitu ya di sana gitu. Kabarnya seperti itu. Nah ini kan kemudian tidak menyelesaikan masalah saya kira ya. Penting untuk kemudian betul-betul mengangkat figur kepemimpinan lokal. Misalnya dia berasal dari basis aktivis atau mungkin dia ya katakanlah dia mungkin punya modal yang cukup kuat dari pengusaha, tapi dia punya komitmen gitu ya. Komitmen untuk bisa mengerti ya kebutuhan pemilih itu apa. Tidak cukup dia kemudian mengidentifikasi isu tapi kemudian tidak melaksanakan. Kadang-kadang kan secara gagasan sudah baik, tapi kemudian secara implementasi partainya tidak mendukung. Ya, karena kemudian misalnya kayak pencalonan juga yang di Sumatera Utara kan berkaitan juga misalnya hari ini yang muncul ya, kemudian artis yang disampaikan di sana itu kan juga berkaitan elektabilitas. Tapi bagaimana soal kualitas? Ya, kualitas yang kemudian mampu diharapkan membangun daerah. Nah, kita kemudian kan juga sebenarnya dihadapkan ya pada persoalan bahwa pemilihan kita ini kan 5 tahun ya, hari ini kan 5 tahunan serentak. Nah kemudian kalau memang hari ini misalnya kita gagal untuk kemudian bisa mewujudkan pembangunan daerah karena dikuasai oligarki lokal, dikuasai orang-orang yang kemudian tidak punya komitmen terhadap demokrasi, lalu mau jadi apa gitu ya. Komitmen kita itu ke anak muda kan juga memberdayakan. Tidak hanya kemudian memberikan ruang-ruang yang sifatnya fiktif gitu ya, bahwa ya oke, partai politik menghadirkan proses, tapi kemudian ketika dicalonkan, kita kan masih punya waktu nih ya sampai Agustus, siapa yang akan dicalonkan itu betul-betul harus mencerminkan kebutuhan daerah, dan dia memang betul-betul figur yang diandalkan, bukan figur yang dari daerah lain transfer gitu ya ke suatu daerah demi kemudian kemenangan yang secara pragmatis diharapkan oleh partai politik gitu Mbak Maya. Baik, jadi partai politik harus memiliki komitmen mencari calon-calon yang memang berkualitas, bukan hanya berdasar elektabilitas saja. Kita akan lanjutkan perbincangan, namun kita harus kembali jeda, tetap bersama kami di Indonesia Bicara.
Ya, Anda kembali lagi bersama kami di Indonesia Bicara. Saya kembali lanjutkan perbincangan. Saya akan ke Mas Gamal. Mas Gamal tadi menyatakan bahwa partisipasi pemilih muda sudah oke. Kemudian perlu juga diberikan ruang oleh partai politik kepada generasi muda supaya bisa menjadi aktor-aktor politik begitu ya. Tapi tidak semua rasanya anak-anak muda berkualitas kita ini dapat dilirik begitu ya dengan dari partai politik. Nah, mungkin dari Mas Gamal ada saran atau dan sebagainya begitu secara singkat mungkin, Mas. Oke, jadi ada dua jenis politisi muda, rekan-rekan. Namanya pertama prinsling. Prinsling itu kalau ayahnya, ibunya, atau kakek neneknya politisi. Nah, survei itu menunjukkan ya, 100% anggota parlemen di bawah 30 tahun prinsling. Bahkan 65% anggota parlemen di bawah 40 tahun ya, 65% di bawah 40 tahun itu prinsling. Yang kedua namanya tafling. Tafling ini dia menguasai organisasi mahasiswa, gerakan pemuda, dia meneriakkan slogan agresif keras gitu. Tapi di teori ini disampaikan kalau dia bertemu good father atau bohir, dia akan berhasil. Kalau enggak, dia akan selalu di anak tangga politik. Nah, saya punya hipotesa yang ketiga. Ini saran saya buat anak-anak muda. Be irresistible young politician. Politisi muda yang terlalu menarik untuk ditolak. Nah, artinya dalam konteks ini saya ingin sampaikan realitasnya begini. Kita tuh nggak bisa melupakan bahwa memang dalam konteks politik itu ada power, ada talent. Nah, ke depan bagi saya formulasi yang bagus untuk membuat Indonesia ini akan atau proses demokrasi kita bagus adalah ketika kita mampu menarik titik tengah antara talent-talent baik yang dia juga punya kapasitas untuk meraih power. Karena bisa jadi orang itu talentnya bagus, tapi dia tidak punya kapasitas yang mumpuni untuk merebut power. Jadi keseimbangan antara talent dan power itu menjadi penting. Dan be irresistible young politician, menjadi politisi muda yang terlalu menarik ditolak lewat apa? Satu, ya membangun portofolio karya nyata, lalu menyiapkan kompetensi diri ya, lalu prestasi, membangun pengakuan publik yang kuat, dan yang tidak bisa dipungkiri adalah bagaimana mampu memberikan kontribusi besar melalui dan menyiapkan ya berbagai hal yang dibutuhkan dalam memenangkan kontestasi politik. Baik, itu yang juga dilakukan oleh Mas Gamal. Saya ingin ke Mbak Titi berikutnya. Mbak Titi, apa yang mungkin bisa dititipkan untuk pemilih muda kita jelang Pilkada serentak 2024? Ya, partisipasi pemilih muda itu penting ya Mbak ya, tapi bukan sekedar angka-angka. Jadi bagaimana kemudian mentransformasi angka-angka itu menjadi sesuatu yang bermakna. Dan berpartisipasi terlibat di pilkada bukan hanya pada hari pemungutan suara. Jadi ikatan itu yang mestinya juga bisa kita bangun ya, bahwa pemilih muda bukan hanya digerakkan untuk memenangi pemilu, tapi juga bagaimana mereka menjadi bagian dari pengawalan pemilu sendiri. Misalnya kami di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, salah satu pengabdian masyarakat yang kami lakukan itu adalah dengan mengajak mahasiswa menjadi pemantau pemilu, bekerja sama dengan organisasi-organisasi pemantau pemilu. Jadi mereka ini kan mahasiswa kita dorong pada hari H itu untuk menggunakan hak pilih, walaupun mereka misalnya berkuliah di Depok begitu ya. Tapi hari pemungutan suara itu kan libur. Nah, jadi bagaimana kemudian mereka juga menjadi bagian dari pengawalan suara yang sudah mereka berikan. Jadi bagaimana interaksi-interaksi membangun partisipasi itu menjadi lebih luas, lebih bermakna, lebih substantif, dan juga bukan hanya di ujung begitu ya, di hari H-nya saja. Nah, irisan-irisan dengan perguruan tinggi yang seperti dilakukan berupa program pengabdian masyarakat dengan memantau pemilu, nanti bisa bekerja sama dengan pemantau pemilu seperti Mbak Mita di JPPR dan kawan-kawan, itu yang juga harus kita integrasikan begitu. Angka partisipasi untuk apa tinggi kalau kemudian dia digerakkan oleh hal-hal yang sifatnya transaksional. Nah, yang kita harus bangun sekarang adalah partisipasinya masyarakat itu yang terutama orang muda ambil peran, tapi juga menjadi bagian dari mengawal proses pilkada supaya luber jurdil dan juga bisa berinteraksi gagasan dengan para calon gitu. Itu Mbak Maya. Baik, harapannya lebih luas lagi partisipasi yang dilakukan oleh generasi muda. Saya ke Mas Riko. Mas Riko, apa yang bisa dititipkan untuk pemilih muda kita khususnya ketika berselancar di media sosial secara singkat? Nah, mungkin harus lebih aware terhadap bagaimana pentas-pentas elit itu ditegakkan. Misal seperti tadi ada pendapat bahwasannya munculnya artis-artis seperti Raffi Ahmad ataupun beberapa lainnya itu untuk maju, tapi orang fokus terhadap
ketenaran ataupun kapasitasnya, tapi orang tidak melihat bahwa di situ ada satu motif tertentu, bahwasannya adalah itu hanya semata-mata untuk mengangkat elektabilitas, popularitas dari kandidat yang ada di sampingnya. Kalau kita mau melihat konteksnya, ada 2 hari ini di Jawa Tengah ada Diko, lalu di Sumatera Utara ada Bobi. Nah, keduanya itu menjadi subjek bagaimana mereka didongkrak oleh orang-orang yang kita anggap sebagai endorsing politik ini, yaitu Raffi Ahmad ataupun Nagita Slavina itu sendiri. Jadi kita harus bisa lebih memaknai lebih jauh bahwasannya apa yang kita lihat dan dipersepsikan secara umum belum tentu itu menjadi sebuah kebenaran ataupun common sense yang memang harus kita terima secara mentah, tapi harus kita ulik lebih jauh lagi. Jangan mau dibodohi ataupun diberikan pentas-pentas yang seharusnya tidak batas mereka dapatkan. Itu. Baik, istilahnya jangan sampai tergocek begitu ya netizen-netizen jelang Pilkada serentak 2024. Terakhir saya ke Mbak Mita. Mbak Mita, apa yang bisa dititipkan untuk nantinya bisa teman-teman pemilih muda ini menjadi pemilih yang cerdas di Pilkada serentak? Ya, jadi hari ini kan sebetulnya adalah masa coklit ya, coklit yang kemudian setiap anak muda ini kemudian juga harus memastikan bahwa dirinya memang tidak berpindah domisili. Kalau kemudian berpindah domisili, ya bagaimana mereka sudah tercoklit dan jangan sampai kemudian juga maksudnya tidak mengikuti pilkada gitu ya. Terlepas dari itu, kita harus kemudian sudah mulai bisa juga menyimak informasi yang beredar, siapa yang akan dicalonkan di daerah mereka masing-masing. Dari sini kita bisa mengidentifikasi siapa sih track recordnya, bagaimana sih kualitas dia dalam memimpin, punya pengalaman atau tidak gitu. Nah, memang ini kan kadang-kadang butuh informasi yang cukup ya. Mungkin kalau di media sosial saja tidak cukup, bisa kemudian bertukar dengan kawan atau kemudian rekan sesama kampus misalnya, atau mungkin kalau anak SMA ya pemilih pemula, ya kemudian mengidentifikasi informasi bersama-sama gitu. Jadi kalau sekarang ini kadang-kadang kan lebih senang bergaul dengan ngopi gitu ya. Nah, bagaimana ngopi ini kita juga isi dengan hal-hal yang sifatnya lebih mendalam gitu ya, untuk tahu siapa calon kita dan bagaimana kemudian euforia kegembiraan KTPS itu juga ada tanggung jawabnya masing-masing. Jadi mempersiapkan itu saya kira dari sekarang sudah bisa dicek, dan nanti kalau kemudian pada hari H bisa bergabung menjadi pemantau pemilu itu akan sangat baik, karena bagaimanapun juga yang memiliki demokrasi, yang memiliki suara kita ya kemudian kita sendiri, terutama karena anak muda saat ini pangsanya sangat besar ya, bagaimana mereka kemudian ikut mengawal proses dengan jauh lebih baik. Saya kira itu Mbak Maya. Harus dikawal terus dan tadi mendalami kandidat-kandidat yang ada di daerah-daerahnya masing-masing. Terima kasih Mbak Mita, Mas Gamal, Mbak Titi dan juga Mas Riko sudah bergabung di Indonesia Bicara. Kita mengharapkan proses demokrasi yang jauh lebih baik untuk Pilkada serentak 2024. Selamat malam untuk semuanya, salam sehat. Baik, terima kasih semua. Ya, saudara, demikianlah Indonesia Bicara untuk malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa untuk terus nantikan informasi di Televisi Republik Indonesia, media pemersatu bangsa. Saya Maya Karim, sampai jumpa.